Selamat siang Bu Christine dan teman-teman, saya Gracia Alda dengan NIM 32190541. Sebelum mulai video ini, jangan lupa subscribe ya, abaikan jerawat ini. Hari ini saya akan memberitahu kepada kalian apa itu pasar modal. Pasar modal adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Fungsi dari bursa efek ini antara lain adalah menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Definisi pasar uang menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Abstrak dalam pengertian pasar modal adalah transaksi yang dilakukan melalui mekanisme over the counter. Pasar modal Indonesia dimulai ketika pemerintahan Hindia Belanda mendirikan bursa efek di Jakarta pada akhir tahun 1912. Efek yang diperdagangkan dalam bursa efek ini terdiri atas saham-saham dan obligasi yang diterbitkan perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi pemerintah Hindia Belanda, dan efek-efek Belanda lain. Pendirian bursa efek oleh pemerintah Belanda bertujuan untuk memobilisasi dana dalam rangka membiayai perkebunan milik Belanda yang saat itu sedang dikembangkan secara besar-besaran di Indonesia. Pendirian bursa efek di Batavia diikuti dengan pendirian bursa efek di Semarang dan Surabaya pada tahun 1925. Bursa efek yang didirikan tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat sampai akhirnya kegiatannya terhenti akibat pecahnya Perang Dunia Kedua. Memasuki era kemerdekaan bursa efek di Indonesia diaktifkan dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Republik Indonesia tahun 1950. Untuk menetapkan keberadaan bursa efek, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat tentang Bursa Nomor 13 Tahun 1951 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Untuk membuat perusahaan melakukan emisi, pemerintah memberikan keringanan atas pajak perseroan sebesar 10% sampai 20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan go public. Selama periode 1983 sampai 1987, pasar modal kita kembali tidak bergairah. Hal tersebut terlihat dari tidak berubahnya jumlah emiten, yaitu 23 perusahaan untuk emisi saham dan 3 perusahaan untuk emisi obligasi. Untuk menggairahkan kembali pasar modal, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal. Deregulasi yang dapat dianggap sangat mempengaruhi perkembangan pasar modal Indonesia antara lain adalah Pakto 27 1988 dan Pakdes 20 1988. Sebelum itu, telah dikeluarkan Paket 24 Desember 1987 yang berkaitan dengan usaha pengembangan pasar modal meliputi pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan syarat go public antara lain laba tidak harus mencapai 10%. Yang kedua, diperkenalkannya bursa efek paralel. Yang ketiga, investor asing boleh membeli saham perusahaan yang go public. Yang keempat, saham boleh diterbitkan atas unjuk. Yang kelima, batasan fluktuasi harga saham di bursa efek sebesar 4% dari kurs sebelumnya ditiadakan. Yang keenam, proses emisi harus sudah diselesaikan Bapepam dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak dilengkapinya persyaratan. Lembaga penunjang pasar modal. Peran lembaga penunjang dalam mekanisme pasar modal merupakan salah satu faktor yang sangat
sangat dominan terlaksananya transaksi pasar modal, bahkan memiliki peran penting terhadap pengembangan pasar modal itu sendiri. Lembaga penunjang ini berperan dalam mempertemukan antara emiten dengan pemodal dan dalam menjalankan fungsinya berada di antara kepentingan emiten dan pemodal. Lembaga penunjang pasar modal dapat dipisahkan antara lembaga penunjang yang memberikan jasanya pada pasar perdana dan pasar sekunder. Penjamin emisi efek. Tugas penjamin emisi antara lain adalah sebagai berikut. Yang A, memberikan nasihat mengenai yang pertama, jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan. Yang kedua, harga yang wajar untuk efek tersebut. Yang ketiga, jangka waktu efek atau obligasi dan sekuritas kredit. Yang B, syarat mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek. Penjamin emisi membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan yang pertama, pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek. Yang kedua, penyusunan prospektus. Yang ketiga, merancang spesimen efek. Yang keempat, mendampingi emiten efek selama proses evaluasi. Yang C, mengorganisasikan penyelenggaraan emisi antara lain meliputi yang pertama, pendistribusian efek. Yang kedua, menyiapkan sarana-sarana penunjang. Reksadana terbuka dapat berbentuk perseroan atau KIK. Reksadana terbuka dapat menjual unit penyertaannya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang berminat membeli. Sebaliknya, investor dapat menjual kembali unit penyertaannya kepada manajer investasi kapan saja diinginkan. Atau dengan kata lain, reksadana terbuka bersedia membeli kembali unit penyertaan sesuai dengan nilai aktiva bersih atau NAB pada saat itu. Oleh karena itu, disebut terbuka karena reksadana ini memungkinkan dan membuka kesempatan bagi investor baru yang akan melakukan investasi setiap saat dengan membeli unit-unit penyertaan reksadana. Jenis reksadana berdasarkan portofolio investasinya. Yang A, reksadana pasar uang adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang B, reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Yang C, reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dalam efek bersifat ekuitas. Yang D, reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori yang disebut pada butir B dan C di atas. Terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Maafkan saya kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa.